Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Setia Bagus Pradana dengan NIM 2006 03110068 dari kelas Kimia B. Di sini saya akan menjelaskan tentang fenomena petir. Petir adalah sebuah cahaya yang terang benderang yang dihasilkan oleh tenaga listrik alam yang terjadi di antara awan-awan atau awan ke tanah. Sering terjadi bila cuaca mendung atau badai. Petir merupakan peristiwa alam, yaitu proses pelepasan muatan listrik atau electrical discharge yang terjadi di atmosfer. Peristiwa pelepasan muatan ini akan terjadi karena terbentuknya konsentrasi muatan-muatan positif dan negatif di dalam awan ataupun perbedaan muatan dengan permukaan bumi. Kemudian, sumber terjadinya petir adalah awan cumulonimbus atau awan guruh yang berbentuk gumpalan dengan ukuran vertikal lebih besar daripada ukuran horizontal. Ukuran vertikal dapat mencapai 14 km dan ukuran horizontalnya berkisar 1,5 sampai 7,5 km. Karena ukuran vertikalnya yang cukup besar, terjadi perbedaan temperatur antara bagian atas dan bagian bawah. Ketinggian antara permukaan atas dan permukaan bumi pada awan dapat mencapai jarak sekitar 8 km dengan temperatur bawah sekitar 13 derajat Celcius dan temperatur bagian lainnya sekitar minus negatif 65 derajat Celcius. Akibatnya, awan tersebut akan terjadi kristal-kristal es. Karena di dalam awan terdapat angin ke segala arah, maka kristal-kristal es tersebut akan saling bertumbukan dan bergesekan, sehingga muatannya terpisah dengan positif dan negatif. Pemisahan muatan inilah yang menjadi penyebab utama terjadinya sambaran petir. Dan kira-kira beginilah gambar petir ya ketika turun. Kemudian mekanisme terjadinya petir. Secara fisika, petir merupakan gejala alam yang bisa kita analogikan dengan sebuah kapasitor raksasa, di mana lempeng pertama adalah awan, bisa lempeng negatif atau lempeng positif. Kemudian lempeng keduanya bumi yang dianggap netral. Seperti kita ketahui, kapasitor adalah sebuah komponen pasif pada rangkaian listrik yang bisa menyimpan energi sesaat atau energi storage. Petir juga dapat terjadi dari awan ke awan atau intercloud, di mana salah satu awan bermuatan negatif dan yang lainnya bermuatan positif. Petir terjadi karena perbedaan potensial antara awan dan bumi atau dengan awan lainnya. Kemudian, proses terjadi muatan pada awan yaitu karena partikel-partikel penyusun awan bergerak terus-menerus, sehingga muatan negatif akan berkumpul pada salah satu sisi, kemudian pada sisi lainnya akan terjadi positif. Jika perbedaan potensial antara kedua awan ini cukup besar, maka akan terjadi petir. Kemudian, pada saat elektron mampu menembus ambang batas isolasi udara, terjadi ledakan suara. Petir lebih sering terjadi pada musim hujan karena pada keadaan tersebut udara mengandung kadar air yang lebih tinggi, sehingga daya isolasinya turun dan arus lebih mudah mengalir. Karena pada awan bermuatan negatif dan awan bermuatan positif, maka petir juga bisa terjadi antara awan. Singkatnya, proses terjadinya petir seperti ini. Yang pertama, partikel air dan es terpisah, muatan negatif turun ke bumi, kemudian muatan listrik positif naik dari tanah, keduanya bergabung dan membentuk petir yang akhirnya menyambar ke bumi. Ilustrasinya mirip sekali dengan gambar. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.